botak lu. Pitak. Kemana sih? Ini gimana jadinya? Sini lo, ayo pulang. Gua ambil cermin, taruh. Gua pulang, cepet pulang. Diam, gua ambil cermin. Cermin apa lagi? Ayo pulang. Lu besok masih sekolah, ya? Lu sopan dong sama omnya. Rambut gue sampai botak gara-gara lu. Ya karena ulah lu. Lu gua hukum. Bikin malu aja lu jadi orang tua lu. Udah sekarang. Udah, Ayo pulang. Ayo pulang. Enggak, Ayo gua nggak pulang. Kenapa? Pulang sekarang. Enggak. Bantuin dong. Lu ngapain sih ngikutin acara-acara cari jodoh di garis tangan ngapain? Ya udah, Lu kagak dapat. Udah jangan. Gua bakal dapat jodoh di sini. Kenapa lagi lu? Kita ke studio, Pak. Ayo, Pak. Jangan teriak-teriak, malu-malu nih sama cewek-cewek, banyak cewek-cewek. Banyak cewek-cewek. Tar dulu. Oke. Udah. Yaudah, sekarang masih ada rambutnya tuh. Gua cukur sampai botak nih sekarang. Wait. Ayo, pegangin, tolong pegangin dia. Ayo tolong nih. Gua ada fotonya lo. Sini lo. Rasain lo. Botak aja sekalian. Puas lu udah bikin gua malu, ha? Iya kan udah. Puas lo. Dengerin. Lu itu. Lu puas bikin malu gua kayak gini, ha? Diam lu. Berani sama omnya tersul ya. Gara-gara lu gua malu. Sekarang pulang. Ayo, sekarang pulang. Enggak. Pulang. Gua enggak bakal pulang. Gua siap pulang. Ayo cepet pulang. Jadi gimana nih? Ini mau disuruh keluar aja atau gimana nih? Gak bisa nih. Ini jadi nggak kondusif nih. Om Ivan malu nih, ada cewek-cewek Om Ivan. Dan ini ada lagi kandidat terpilih, kandidat resmi yang lagi mau cari jodoh. Tolong ini masalah drama keluarga, jangan mengganggu jalannya acara dong. Ini udah, aduh. Ini jadi gimana mau diapain nih? Tunggu Mas Isan. Apalagi? Saya ada yang Apalagi kuliah. Pak Ivan? Tuh ada lebih nakal lagi dari sini ya Mas Isan. Siapa? Dari ponakan Sebastian. Siapa lagi? Dia tuh 4 tahun di sekolah tuh. Itu. Siapa? Tunggu Pak Isan. Hei. Nomor berapa Pak? Sini lo. Ponakannya banyak. Ponakannya berapa, Pak? Siapa lagi? Lu Tata kan anak tetangga di deket gue. Aduh, main jodoh-jodoh 30 segala di coba sini. kesini dulu. 30 sini dulu. Urus, 30 coba kesini dulu. turun lo. Turun lo. Pak nggak usah pakai teriak, bisa nggak sih Pak? Dia cewek, Pak. Jangan teriak. Dia cewek. Oke. Aduh, Mas Pak, Isan. sebentar Bab. Ini keponakan Bapak juga, banyak banget keponakannya bagaimana Bukan sih? ponakan Mas Isan. Saya Sebentar, tahu namanya sendiri. siapa? Tata lu, benar. Oke. Iya benar, Pak Ivan Tata kenal dia. Tata. Benar. Kenapa? Ini dia kenapa Bapak marahin juga? Ponakan Bapak udah dibotakin. Dia ini tetangga deket saya, Mas Isan. Oke. Dia lebih parah dari ponakan saya, Bastian. 4 tahun agak lulus sekolah, malah enak-enakan di sini. Jadi jodoh di sini. Urusin emak lu lagi sakit. Lagi sakit emaknya, orang tuanya Mas Isan, ibunya. Oke. Gue nggak kenal. Sebentar, Bastian 3 tahun nggak lulus. Tata juga 4 tahun nggak lulus. Iya. Oke, terus ibunya Tata lagi sakit. Sakit. Dan kamu ada di sini. Coba, malah enak-enakan di sini nyari jodoh. Tak, kenapa Tata ada di sini kalau ibu Tata lagi sakit? Ada mic nggak? Enggak, itu enggak benar, Mas. Oke. Dia tuh bohong. Saya aja nggak kenal dia. Sama sekali. Sama sekali nggak kenal. Bilang kagak kenal. Pak, Lu dia nggak kalau- kenal sama Bapak. Saya tahu persis Mas Isan. Dia ini tetangga saya Mas kenal Isan. Dia kalau malam Tiba-tiba dia nuduh pura-pura saya. nyari Saya juga nggak tahu laki kalau dia malam-malam nuduh saya, keluar. Mas. Oke. Ya udah. Tata nggak akan mau ngaku, tapi kita punya Rudi dan Arbi. Rudi boleh diterawang Tata seperti apa sebenarnya? Apakah benar apa yang dibilang sama Pak Ivan tadi? Kamu 4 tahun nggak lulus. Nggak benar itu. Saya aja nggak kenal dia. Udah ngaku aja. Lu malah enak-enakan di sini, Ya udah. nyari Ya jodoh udah, di Pak sini. Ivan, tahan Ibumu dulu. sakit. Pak Ivan tahan dulu, silakan Mana Rudi. ini? Tangannya satu ke Rudi. Tata, masa lalu yang telah
ada penyesalan dan saya seperti melihat dan mendengar ada tangisan bayi. Hah? Apaan sih? Jangan sok, gue sok tahu deh ya. Penyesalan, tangisan bayi. Nah. Terus? Benar mas. Lu kenapa sih? Lu kenapa? Dia ya saya yang minta tolong Rudi untuk menerawang. Kamu jangan marah sama dia. Kalau berani marah sama saya. Tuh, kalau emang nggak bener santai aja. Kalau bersih kenapa harus risih? Baik, Arbi tolong direlaksasi, minta kursi. Duduk di tengah nggak apa-apa ya, Ta ya. Kalau emang kamu jujur, kamu harusnya santai aja kalau direlaksasi. Oke, boleh. Ya. Oke. Coba lihat coba. Bola plasma. Pasti tebakan saya benar. Bola plasma. Oke. Bola apa? Bola plasma. Oh, ini namanya bola plasma. Iya. Kalau orang bilang kan ini apa? Bola Kristal. Bola kristal, betul. Kalau bola kristal ini yang pegangan. Ya, ketukar. Oke, Tata sudah siap ya. Kalau misalnya Tata memang tidak menyimpan kebohongan, harusnya Tata santai. Karena Arbi bisa merelaksasi Tata kamu pegang sampai ini, membuat kamu jari. sejujur-jujurnya Oke. menjawab pertanyaan saya. Oke, Tata, kamu fokus dulu ke bola kristalnya. Nanti entah kenapa ketika saya hitung 1 sampai 5, ketika tangan kamu menyentuh seperti ini, dua-dua tangan tersebut, entah kenapa ketika kamu merasakan rambatan energi dari bola plasma tersebut, membuat kamu merasakan rambatan energi tersebut masuk ke dalam tubuh kamu dan biarkan membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman, dan 3 lebih rileks dari sebelumnya. Tarik napas lewat hidung, keluarkan mulut. Oke, secara perlahan, apapun yang terjadi nanti, ketika kamu menyentuh bola plasma tersebut dan terdapat rambatan energi listrik tersebut, biarkan kamu mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu, akses segala informasi yang kamu simpan. 1, 2, dan 3, dua-duanya kayak gini. Tak, Iya. benar nggak kamu nggak lulus sekolah? Boleh nggak kamu ceritakan sejujur-jujurnya tentang diri kamu? Silakan. Jadi Yang kencang suara. saya masuk SMK itu umur 16 tahun. Oke. Dan saya ngurusin anak saya dulu mas, 1 tahun. Ngurusin apa? Anak saya. Kamu udah punya anak? Kamu udah punya anak? Oke. Kamu kan masih sekolah katanya nggak lulus, terus punya anak. Itu gimana ceritanya, Tak? Jadi saya lulus SMP itu 14 tahun. Oke. Dan saya sama pacar saya itu setelah lulus SMP, saya bikin party mas. Oke. Lulus SMP bikin party. Lalu? Ya saya ajak cowok saya. Hah? Saya ajak cowok saya ke rumah. Kamu ajak cowok kamu ke rumah dan bikin pesta di situ. Ya saya ajakin cowok saya. Oke. Kalau mendengar cerita Tata yang akhirnya dia sekarang punya anak, saya bisa simpulkan pada saat pertama kali sama pacar kamu di pesta itu kamu tidak pakai, nggak pakai. Iya betul mas. Oke. Dan di malam itu. Iya dan Oke, terus? akhirnya orang tua saya tahu Hah? Orang tuanya tahu? dan orang tua saya shock Mhm. dan saya dikurung Hmm. dan saya marah Dikurung di mana kamu? di kamar mas. Di kamar, oke. Dan mama saya jatuh sakit stroke Kamu marah, akhirnya mama kamu jatuh sakit. Iya. Lalu? karena saya korban broken home mas. Mhm. Papa saya itu nikah lagi pas saya TK. Oke. Jadi saya ngerasa harus kayak kurang kasih sayang gitu sih mas. Oke. Jadi kamu merasa kurang kasih sayang, ya? Kita flashback pada saat kamu pesta setelah lulus SMP. Itu kan masih kecil sebenarnya ya. Remaja lah. Mungkin sudah mengerti gitu ya, sudah tahu rasanya gitu ya. Cuman tapi gimana melakukannya pertama kali pada saat itu? Nya tuh gimana? Ngelihat dari mana gitu? Awalnya sih saya nggak tahu mas. Akhirnya
Akhirnya saya nontonin, saya pelajarin. Nontonnya di mana? Ya benar. Terus di garis tangan ini mau cari jodoh. Iya mas, Sabar, sabar. Oke, cerita. Kamu mau tujuannya apa coba? saya mau cari suami yang mau terima saya padanya. Dan bonusnya itu anak saya. Oh, dia mau cari suami yang bisa buy one get one. Buy dia, get anaknya gitu ya. Udah paketan. Oke. Kalau kamu lihat ke kandidat laki-laki di sebelah sana ya, coba lihat. Nah, kebayangnya kandidat nomor berapa? 14. Nomor berapa? 14. 14. Coba mana 14? Coba berdiri. Berdiri di situ aja. Oh. Yang tadi berantem nih di awal nih, jangan dia emosian. Oke, duduk lagi boleh. Oke. Tapi kamu katanya orang tua kamu juga sakit sekarang. Terus ini Pak Ivan juga marah-marah sama kamu, katanya kamu nggak bisa dibilangin. Gimana kamu kok tiba-tiba ada di sini? Terus anak kamu siapa yang jagain loh? Ya teman saya mas. Temen kamu. Oke. Baiklah, disadarin deh kalau gitu, Arbi. Ya. Saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula ketika kamu melepaskan dari bola plasma tersebut. 1, 2, dan 3. Oke, Tata, welcome back ya. Hai Tata. Hai. Tata, aku mau nanya, kamu bener udah punya anak? Belum. Belum. Tata nggak punya anak dan Tata bilang Tata masih girls, guys. Tata masih. Oke, siapa cowok-cowok yang mau cewek mau nggak sama Tata? Kalau kamu kenapa mereka nggak mau ya kira-kira ya? Ada apa ya Taya? Mungkin matanya rabun. Mungkin matanya rabun lo semua. Oke. Boleh berdiri Tata, terima kasih. Iya. Tapi kalau misalnya kamu lihat nih ya, cowok nomor berapa yang kira-kira kamu suka? Gak ada. Semua. Oke, coba lihat nomor 14, lihat nomor 14. Iya rambutnya ketombean. Oh, 14 rambutnya ketombean. Oke, baik. Tata, terima kasih ya. Jadi gimana nih? Gue bingung nih. Jadi kan lagi yang milih Udah jodoh. sekarang, lu pulang ya. Jangan nyari jodoh-jodoh di sini. Lu siapa sih? Pulang. siapa? Ibu lu sakit. Urus ibu lu. Tahu deh, Lu urusin pulang. keponakan lo. Udah sekarang ikut Keponakan pulang. lo tuh brutal kayak lo. Sekarang pulang sama ponakan gue Bastian. Ayo pulang. Ayo. Apaan sih? Ibunya diurus sakit. Ayo. Apaan sih? Ya Cepetan udah pulang. Tata, pulang lah. Udah ya pulang. Lo ngapain gua? Lo ngapain? Lo panggil apa lo? Ya kapan lu orang tua? Dia orang aja deh. Ya udah. Pulang sekarang. Sama ponakan gue pulang. Ya udah. Lu aja sana bawa keponakan lo. Ya udah ikutlah Tak. Lu juga gimana nih Tata? Jadi dikeluarin apa gimana nih? Mas Isan gimana coba? Ibunya sakit, malah enak-enakan cari jodoh. Gimana coba? Mungkin dia berharap mau cari jodoh buat jadi bapaknya. Gitu. Kagak ada yang mau sama dia. Lu mendingan pulang ya. Lu mendingan pulang. Udah diam dulu. Kagak mau sama dia. Ya lu juga jangan lo gue ini om lo mau dibotakin lagi Lu semuanya. mendingan pulang om di sini Udah, bikin sekarang lu lu pergi pulang. doang om. Dengerin, besok itu kamu sekolah. Lu ngapain bikin jodoh di sini? Ngapain? Pulang ayo, pulang. Ayo pulang. Sekalian gua tuker dulu, ayo. Gua masih mau botakan lu. Sebentar. Apa? Sebentar, ini ada siapa lagi nih? Gue dibisikin sama FD ada orang datang nih. Pulang ke sekolah. Bentar. Ini ternyata orangnya nggak mau diajak ke sini, nggak mau di blow up karena dia identitasnya nggak mau diketahuin. Ya, tapi dia mau nyampein sesuatu, jadi kita langsung masukin ke ruang siluet ya. Oke? Di LED ya? Di LED mungkin. Saya tanya dulu Bapak. Pak? Yuk. Bisa dengar saya Pak? Iya, saya bisa Oke, dengar. Pak, inisial namanya siapa Pak? Inisialnya aja. Kak. Hah? Kak. A. Ya. K. Ya. K. Oke. Baik K ya ini. Bapak K, ada yang mau disampaikan nggak Pak K nih? Kenapa nih tiba-tiba interupsi dari syuting kita garis tangan terus ada yang mau disampaikan apa ya Pak ya? Ya.
Aku udah kenal Tata sejak dia SMP ya. Oke. Lalu? Dia itu sebenarnya anaknya smart, pintar. Hah? Cuma karena dia dari broken home gitu, orang tuanya Broken pisah, home. dan ibunya juga sakit stroke. Jadi dia jadi agak dan nakal gitu. Jadi apa dia? Jadi dan nakal. Dan nakal. Oke, tahan di situ. Tata, ini katanya ada yang kenal sama kamu, Tak. Dari SMP katanya. Tahu kamu anak broken home dan katanya kamu dan nakal. Saya nggak kenal, Mas. Oke, sebentar. Pakah ada cerita lain? Iya, Ada cerita lain, Pak? ada. Waktu aku pernah bentrokin dia itu ada di depan toilet cowok. Ngapain? Nah, dia lagi sama cowoknya. Terus nggak Oke, lama, terus Pak? nggak lama dia masuk ke toilet cowok. Aku yakin dia pasti lagi. Oh. Enggak, itu bohong banget. Itu bohong banget, sumpah. Apaan sih? Ini orang tuh ngawur banget. Oke, tahan. Bapak nih, tapi saya juga bingung nih. Bapak kok bisa tahu banget gitu sampai detail-detailnya, Pak? Ya, aku tahu lah. Aku soalnya sempat deket juga sama Tata.